Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nanastiti Putri, mahasiswa MM Yogyakarta, batch 78 dengan dosen pembimbing Ibu Naila Zulfa, SEMA PhD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang saya beri judul Peran Belanja Siaran Langsung dalam Membangun Kepercayaan dan Keterlibatan atau Engagement pada Elektronik Dagang di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi peningkatan penduduk yang mengakses internet sebanyak 28,36%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia, yang meningkat sebesar 53% secara year on year. Pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan elektronik di Indonesia telah memunculkan cara baru dari perdagangan elektronik dalam berinteraksi dengan pelanggan melalui fitur belanja secara langsung. Hasil penelitian Lu 2018 telah menunjukkan bahwa live shopping mampu menembus layanan platform e-dagang. Apabila dikaitkan, live shopping saat ini merupakan terapan dari belanja rumahan melalui televisi, yang biasanya menggunakan saluran telepon, sekarang menggunakan live webcasting, sehingga real-time dan mengurangi resiko bertransaksi. Chow et al. Telah mengidentifikasi faktor utama dalam mengembangkan siaran langsung adalah keterlibatan pelanggan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Vice President of Product Tokopedia, live shopping meningkatkan keterlibatan pelanggan hingga 40% kunjungan toko. Peningkatan keterlibatan ini juga dialami oleh Shopee, bahwa live shopping berhasil mendapatkan antusiasme tinggi selama Festival Belanja 12.12. Zhang et al. 2022 mengidentifikasi antusiasme yang tinggi ini karena adanya karakteristik real-time sehingga memudahkan visualisasi produk, serta menghindari resiko akibat ketidakjelasan produknya. Wang dan Herando 2019 menyatakan dalam konteks e-dagang, untuk mengurangi ketidakpastian dan resiko ini membutuhkan kepercayaan. Lazada Indonesia menyatakan bahwa live shopping berhasil meningkatkan kepercayaan karena memudahkan pembeli untuk melihat banyak produk. Bahkan lebih jauh lagi, live shopping terbukti mampu meningkatkan volume penjualan sesuai dengan pernyataan pihak Tokopedia dan pihak TikTok. Besarnya dampak dari live shopping ini, banyak penelitian yang telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhinya. Wongkit Rungrueng pada tahun 2020 menyatakan faktor tersebut adalah nilai belanja yang dirasakan terkait ketiga nilai, yaitu nilai utilitarian, hedonis, dan nilai simbolis. Peneliti telah melakukan wawancara kepada 5 partisipan yang pernah mengikuti live shopping terkait nilai belanja yang dirasakan konsumen. Kelima partisipan ini masih belum merasakan adanya ketiga nilai yang dianggap penting bagi live shopping. Sehingga peneliti berasumsi bahwa belanja siaran langsung masih menjadi tantangan bagi penjual. Hal ini sejalan dengan penelitian Wongkit Rungrueng et al. Tahun 2020 bahwa live shopping ini mudah, dapat diakses siapa saja, tetapi penjual mengalami berbagai tingkatan tantangan untuk memahami mekanismenya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibentuk rumusan masalah bahwa fitur live shopping yang terbilang baru di Indonesia ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan, tetapi masih ada pelanggan yang belum merasakan nilai utilitarian, hedonis, dan simbolis. Ini menjadi tantangan bagi penjual dalam memahami mekanisme live shopping. Dari rumusan masalah ini, terbentuk pertanyaan penelitian yang hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi, sebagai referensi dasar pengambilan keputusan bagi platform e-dagang serta kesesuaian penjual untuk meningkatkan nilai belanja hingga menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan yang tinggi. Penelitian ini mereplikasi penelitian milik Wongkit Rungrueng dan Asarut pada tahun 2020 di Bangkok, Thailand, yang meneliti belanja siaran langsung pada objek Facebook Live. Terdapat replikasi karena perbedaan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan platform e-dagang, sehingga mengganti variabel menjadi kepercayaan pada platform e-dagang dengan mengadopsi penelitian milik Yahya et al. Pada tahun 2018. Objek penelitian ini adalah konsumen yang berusia 17 tahun dan pernah menonton live shopping di TikTok, Shopee, Tokopedia, dan Lazada selama kurun waktu 3 bulan terakhir. Teori yang mendasari pada penelitian ini adalah SOR model, yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1978. Stimulus pada penelitian ini adalah nilai yang dirasakan. Organisme pada penelitian ini adalah kepercayaan yang timbul karena adanya reaksi kognitif dan respon berupa perilaku konsumen, yaitu keterlibatan. Nilai belanja yang dirasakan ini terkait dengan 3 nilai, di mana nilai utilitarian erat kaitannya dengan manfaat konsumsi, dan nilai hedonis yang mencerminkan kesenangan dari pengalaman berbelanja, dan nilai simbolis di mana live shopping ini dapat menciptakan identitas sosial. Kepercayaan menurut Mayer et al. Ditinjau dari perspektif kesediaan seseorang untuk mempercayai atau ekspektasi umum seberapa baik pihak lain untuk dapat dipercaya. Kepercayaan pada penelitian ini dikategorikan menjadi 2 entitas, pada penjual dan pada platform e-dagang. Berdasarkan Commitment and Trust Theory, kepercayaan dianggap sebagai investasi dalam hubungan pembeli dan penjual. Kepercayaan pada platform e-dagang menurut Shaw et al. Menekankan pada reputasi dan atribut inovasi teknologi, sehingga dapat dibentuk hipotesis 1 sampai hipotesis 6.
Keterlibatan, menurut Kotler-Keller, adalah tingkat keterlibatan aktif terhadap komunikasi yang akhirnya memberikan dampak pengalaman pribadi. Keterlibatan di penelitian ini terkait dengan perilaku transaksional maupun non-transaksional. Wong-Kit Rung-Rueng menyatakan nilai belanja ini dapat dipengaruhi hubungan, yaitu keterlibatan pelanggan, sehingga dibentuk hipotesis 7-9. Wong et al. Telah mengembangkan keberhasilan platform e-dagang untuk membentuk kepercayaan, hingga mempengaruhi keterlibatan, sehingga dapat dibentuk hipotesis 10 dan 11. Berikut merupakan model penelitian di mana terdapat 11 hipotesis dan semuanya memiliki arah hubungan yang positif. Berikut merupakan definisi operasional pada penelitian ini. Nilai utilitarian terkait dengan keaslian, visualisasi produk, serta daya tanggap penjual. Nilai hedonis terkait dengan kenikmatan, kesenangan, dan kenyamanan. Nilai simbolis terkait dengan makna simbolis tentang individu, penjual, dan penawaran penjual serta pelanggan lain. Kepercayaan pada penjual terkait dengan penjual yang dapat dipercaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan tidak mencurangi konsumen. Kepercayaan pada platform e-dagang terkait dengan kompetensi platform dalam memberikan informasi yang benar. Keterlibatan pelanggan terkait dengan hubungan relasional, termasuk proses hingga terjadinya kepuasan. Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan Google Form dengan menyebarkan melalui platform messaging dan media sosial. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna platform digital e-dagang dalam penentuan sampel menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling dengan kriteria berusia 17 tahun serta pernah menonton live shopping di platform e-dagang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM dengan variance based (PLS). Evaluasinya menggunakan penilaian outer dan inner model, di mana outer model menilai valid dan reliable, serta inner model menilai collinearity assessment, R-square, F-square, Q-square, dan structural model path coefficient, dan yang terakhir adalah uji pengaruh dalam bentuk hipotesis. Setelah mengumpulkan sampel dengan ukuran yang lebih besar, yaitu sebanyak 241 responden, pengumpulan data ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Sebanyak 11 data yang tidak memenuhi kriteria, 3 data belum berusia 17 tahun, dan 8 data yang tidak mengikuti atau menonton belanja siaran langsung melalui platform digital e-dagang di Indonesia dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Perolehan ini terbagi ke 5 kategori kriteria. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh wanita, sebanyak 187 responden. Hal ini sejalan dengan kategori produk yang didominasi oleh produk-produk wanita seperti produk kecantikan dan fashion. Pada kategori usia didominasi oleh usia 17-24 tahun, yang sejalan dengan hasil survei sosial ekonomi bahwa proporsi pengguna internet didominasi oleh usia 15-24 tahun. Dalam kategori frekuensi menonton didominasi oleh responden dengan frekuensi 1-2 kali dalam kurun waktu 3 bulan, di mana fitur belanja siaran langsung ini merupakan hal baru pada platform e-commerce di Indonesia. Pada pemilihan platform e-dagang didominasi oleh TikTok, karena basic dari TikTok adalah platform musik video yang memfasilitasi belanja siaran langsung, sehingga konsumen lebih familiar dengan konteks belanja siaran langsung di platform TikTok. Hasil penilaian outer model yang pertama adalah validitas konvergen, yang dapat dilihat dari outer loading dan nilai AV, sehingga probabilitas indikator ke suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah atau kurang dari 70%, sehingga indikator tersebut sudah konvergen dan masuk di konstruk yang lebih besar yaitu lebih dari 70%. Selanjutnya adalah validitas diskriminan. Berdasarkan nilai cross-loading dan Forner-Laker, hasil ini menggambarkan akar AV yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar variabel, sehingga masing-masing indikator akan berbeda dengan indikator di konstruk lain yang mengumpul pada konstruk yang dimaksud. Penilaian outer model yang selanjutnya adalah menilai konsistensi alat ukur menggunakan Kornbach alpha dan composite reliability. Keduanya menunjukkan hasil yang reliable. Dilanjutkan dengan penilaian inner model. Yang pertama adalah penilaian model struktural pada permasalahan kolinearitas dengan menggunakan FIF. Tidak ada permasalahan terhadap kolinearitas pada penelitian ini karena nilai FIF telah lebih tinggi dari 0,2 dan lebih rendah dari 5. Penilaian inner model yang kedua adalah koefisien determinasi dengan melihat R-square. Kepercayaan pada platform e-dagang sebesar 29,1% dipengaruhi oleh ketiga nilai belanja yang dirasakan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini. Kepercayaan pada penjual sebesar 34,9% dipengaruhi oleh ketiga nilai belanja yang dirasakan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu, pada keterlibatan pelanggan dipengaruhi sebesar 44,1% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di luar penelitian ini. Yang ketiga adalah mengevaluasi F-square, di mana melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yang menganggap variabel lain tidak ada. F-square pada penelitian ini memiliki dampak yang kecil terhadap konstruk endogen. Keempat adalah Q-square, yang merupakan kekuatan relevansi prediktif
dengan menggunakan proses blindfolding. Berdasarkan hasil cross-validated redundancy, memiliki nilai lebih besar daripada 0, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel-variabel konstruk eksogen memiliki refleksi prediksi untuk konstruk endogen. Terakhir, pada inner model menilai struktural model PET coefficient. Berikut merupakan hasil koefisien jalur dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai T-tabel 1,65 untuk one-tailed dengan proses bootstrapping, bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang positif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan nilai utilitarian memberikan pengaruh paling besar terhadap kepercayaan pada penjual. Hal ini didukung oleh Lu 2018 bahwa belanja siaran langsung memiliki sisi kemudahan yang mampu menciptakan nilai kebermanfaatan. Kemudahan ini terkait dengan interaksi real-time dengan penjual sehingga memudahkan pembeli. Nilai utilitarian juga memberikan pengaruh paling besar pada kepercayaan pada platform e-dagang. Hal ini sejalan dengan Yahya 2018 bahwa faktor yang membentuk kepercayaan pada vendor e-dagang adalah karakteristik yang memberikan manfaat fungsional terkait dengan nilai utilitarian, yaitu kemudahan informasi. Lalu, nilai hedonis memiliki pengaruh paling besar pada keterlibatan pelanggan. Keterlibatan ini dipandang Valode et al. 2016 sebagai pengalaman positif, di mana konsumen dapat menikmati pengalaman yang memuaskan secara emosional dengan aktivitas siaran langsung, terlepas dari apakah terjadi pembelian atau tidak. Nilai utilitarian memberikan pengaruh lebih besar terhadap kepercayaan pada penjual, tetapi tidak pada keterlibatan pelanggan. Hasil penelitian milik Wongkit Rungrueng Asarut 2020, nilai utilitarian secara tidak langsung mempengaruhi keterlibatan apabila dimoderasi dengan kepercayaan pada penjual. Hal ini terjadi karena peran penjual sangat krusial, sehingga yang memberikan manfaat paling besar dalam keterlibatan adalah nilai hedonis. Antara dua entitas kepercayaan pada penjual lebih besar pengaruhnya dibandingkan kepercayaan pada platform e-dagang terhadap keterlibatan pelanggan. Hal ini karena kepercayaan pada penjual terkait dengan karakteristik di mana pembeli langsung berkomunikasi, sehingga menurut Lee et al. Hal ini menyebabkan rasa percaya yang lebih besar timbul kepada penjual. Implikasi yang dapat diberikan adalah penjual harus membantu pelanggan untuk mudah memvisualisasikan sebagaimana produk terlihat nyata seperti halnya situasi di toko fisik. Kemudahan ini bisa menggunakan peralatan yang berkualitas. Penjual juga bisa bertanya kepada pelanggan sebagai bentuk komunikasi dua arah, serta digunakan untuk meningkatkan jangkauan produk trending. Bagi platform e-dagang perlu kemudahan informasi serta fungsional, seperti mengkategorikan berdasarkan kategori produk, sehingga memudahkan untuk mengelompokkan karakteristik pelanggan. Karena live shopping ini terbilang baru, platform e-dagang juga perlu memberikan arahan yang jelas hingga terjadinya pembelian. Selain itu, platform digital e-dagang juga perlu memberikan rekomendasi kepada penjual terkait produk yang tepat untuk ditawarkan, seperti produk-produk yang perlu didemonstrasikan, serta produk-produk yang kompleks, sehingga membutuhkan informasi yang lengkap. Nilai hedonis yang memberikan pengaruh paling besar terhadap keterlibatan pelanggan dapat dicapai dengan pemilihan penyiar yang mampu menghilangkan kebosanan melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, keterbatasan dan saran, adanya ketidakmerataan dalam sebaran karakteristik responden. Saran yang dapat dibentuk adalah menambah media dalam penyebaran kuesioner, seperti sosial media Facebook atau komunitas-komunitas yang terkait dengan belanja siaran langsung. Selanjutnya adalah kriteria penelitian ini juga tergolong umum karena menggunakan pelanggan yang pernah mengikuti belanja siaran langsung. Apabila kita kerucutkan, masih ada terdapat golongan lainnya, yaitu pelanggan yang hanya mengikuti saja tanpa membeli produk dan pelanggan yang hanya mengikuti dan dilanjutkan dengan proses pembelian produk. Penulis menyarankan penentuan kriteria responden dapat dipilih yang lebih mengerucut atau dikategorikan berbeda pada pelanggan yang tidak melakukan pembelian produk setelah mengikuti belanja siaran langsung dan pelanggan yang melanjutkan hingga terjadinya pembelian produk. Variabel pada penelitian ini masih tergolong lingkup yang kecil, karena masih banyak hal lain yang dapat mempengaruhi pelanggan untuk terlibat dalam belanja siaran langsung. Saran yang dapat diberikan pada penelitian mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi faktor lain terkait belanja siaran langsung. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hu dan Chowdhury tahun 2020, bahwa komitmen juga memberikan pengaruh yang besar dalam keterlibatan, serta penelitian milik Hilford Bruce et al. Tahun 2018 yang membuktikan bahwa durasi menonton, jumlah pengikut, serta jumlah transaksi pembelian merupakan faktor pembentuk keterlibatan dalam konteks belanja siaran langsung. Hasil penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan, sehingga dapat terbentuk saran bagi riset mendatang untuk mengkhususkan penelitian belanja siaran langsung pada konsumen dengan jenis kelamin wanita dengan kategori produk-produk wanita atau produk kecantikan dan fashion. Studi yang lebih khusus ini diharapkan hasilnya dapat mendukung pemangku kepentingan dalam lingkup e-dagang, memahami perilaku pelanggan berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, dan mengembangkan implikasi yang lebih mendalam.
Demikian presentasi penelitian yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.